Di tengah hutan lebat yang membentang di tanah Riau, di mana suara gemericik air sungai bersatu dengan desiran angin, terhampar kisah-kisah yang telah berusia ratusan tahun. Suatu malam ketika kabut mulai menyelimuti sungai dan cahaya bulan menembus celah pepohonan, terdengar alunan lembut gambus dan seruling, membawa pendengar ke dalam dunia mistis yang penuh dengan legenda dan mitos. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah legenda Putri Tujuh, seorang putri cantik yang dikenal karena kecantikannya yang tiada tara. Menurut cerita, Putri Tujuh tinggal di sebuah pulau yang dikelilingi oleh air jernih dan hutan yang rimbun. Setiap malam, ia bersama 6 saudarinya menari di tepi danau. Cahaya bulan memantulkan keindahan mereka, menciptakan suasana magis yang menarik perhatian para pemuda dari desa-desa terdekat. Namun, kecantikan Putri Tujuh bukan hanya sekadar fisik. Ia juga memiliki kekuatan magis yang bisa menyembuhkan luka dan menenangkan jiwa yang gelisah. Suatu ketika, datanglah seorang pemuda pemberani yang terpesona oleh keindahan dan keanggunan Putri Tujuh. Ia bertekad untuk meminang sang putri, meski ia tahu bahwa cinta antara manusia dan makhluk gaib seringkali berujung pada kesedihan. Dalam pencariannya, pemuda itu melewati hutan lebat, menyusuri sungai yang berliku, dan menembus kabut tebal yang menyelimuti malam. Ketika ia akhirnya tiba di pulau itu, ia melihat Putri Tujuh sedang menari, dan dalam sekejap ia jatuh cinta. Namun, cinta mereka tidak semulus yang dibayangkan. Putri Tujuh harus menghadapi pilihan sulit antara hidup di dunia manusia atau kembali ke alamnya. Ia memilih untuk kembali, meninggalkan pemuda itu dengan hati yang hancur. Sebelum pergi, Putri Tujuh memberikan sebuah petuah kepada pemuda itu. Cinta sejati tak selalu memiliki akhir bahagia, tetapi ia akan selalu mengajarkan kita tentang pengorbanan dan harapan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak selalu berarti bersatu. Sebuah pelajaran yang dipegang erat oleh masyarakat Riau, yang percaya bahwa setiap hubungan memiliki makna dan pelajaran tersendiri, meski kadang harus berakhir dengan perpisahan. Di tengah hutan yang sama, terdapat kisah lain yang tak kalah menarik mengenai asal-usul Pulau Beting Beras. Konon, pulau ini dulunya adalah sebuah kerajaan yang makmur, dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Suatu hari, raja mendengar ramalan tentang bencana besar yang akan menimpa kerajaannya. Dalam upaya untuk menyelamatkan rakyatnya, raja memutuskan untuk mengorbankan diri. Ia memerintahkan agar semua makanan disimpan dan dijadikan persembahan kepada dewa-dewa, berharap agar kerajaannya terhindar dari bencana. Ketika bencana itu datang, air laut meluap dan menenggelamkan kerajaan. Namun, pengorbanan raja membuat dewa-dewa terharu, dan mereka mengubah sisa-sisa kerajaan menjadi Pulau Beting Beras. Pulau ini kini menjadi simbol pengorbanan dan keberanian, mengajarkan bahwa kadang-kadang untuk menyelamatkan yang lain, kita harus rela melepaskan diri kita sendiri. Kisah Pulau Beting Beras ini juga mengingatkan kita akan pentingnya saling membantu dan berkorban demi kebaikan bersama. Di Riau, masyarakat masih merayakan hari-hari tertentu untuk mengenang pengorbanan raja dan berdoa agar kebaikan selalu menyertai mereka. Beranjak dari kisah-kisah itu, kita tiba di Istana Siak, sebuah bangunan megah yang berdiri anggun di tepi sungai. Istana ini tidak hanya menjadi saksi bisu perjalanan sejarah, tetapi juga menyimpan banyak misteri. Diceritakan bahwa di dalam istana ini terdapat ruangan rahasia yang berisi harta karun dan buku-buku kuno yang ditulis oleh para leluhur. Namun, tidak sembarang orang bisa memasuki ruangan tersebut. Hanya mereka yang memiliki hati yang bersih dan niat yang tulus yang akan diberikan petunjuk untuk menemukan jalan masuk. Suatu malam, seorang pemuda bernama Amir yang dikenal sebagai pencari kebenaran bertekad untuk mengungkap rahasia istana. Ia mendengar bisikan angin yang seolah memanggilnya, dan di bawah cahaya bulan yang temaram, ia melangkah masuk ke dalam istana. Suara air mengalir dari sungai yang mengelilingi istana, seakan menjadi musik latar yang membimbing langkahnya. Dalam pencariannya, Amir menemukan lukisan-lukisan kuno yang menggambarkan kejayaan masa lalu, dan di sudut ruangan, ia melihat cahaya lembut yang memancarkan kehangatan. Ketika Amir mendekati cahaya itu, ia mendapati sebuah buku tua yang berisi petuah-petuah bijak dari para leluhur.
Dengan penuh rasa hormat, ia membacanya dan menyadari bahwa setiap kalimat mengandung makna mendalam tentang kehidupan, kebijaksanaan, dan cinta. Amir pulang dengan hati yang penuh, menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah harta benda, tetapi pengetahuan dan kebijaksanaan yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Kisah-kisah ini, yang terjalin dalam tradisi dan mitologi Riau, menggambarkan kekayaan budaya yang tak ternilai. Dalam setiap legenda terdapat pelajaran moral yang mendalam, yang masih relevan hingga saat ini. Suara alat musik tradisional Melayu yang mengalun lembut menambah keindahan anen suasana, membawa kita kembali ke masa lalu, di mana setiap cerita adalah jendela menuju dunia yang penuh dengan keajaiban. Hutan lebat, sungai berliku, dan istana kuno yang megah adalah saksi bisu dari perjalanan waktu. Dalam kabut yang menyelimuti malam, kita dapat merasakan kehadiran para leluhur yang menjaga tradisi dan mitos, mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari kisah yang lebih besar. Di Riau, setiap sudut menyimpan cerita, dan setiap cerita adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan masa lalu.